manajemen, di mana ada 6 materi. Yang pertama, konsep manajemen risiko. Kedua, tata kelola risiko teknologi informasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, analisis bisnis dan risiko. Yang kelima, SDLC. Dan yang keenam adalah yaitu keamanan sistem informasi. Nah, masuk kita di materi yang pertama, yaitu konsep manajemen risiko, di mana slide yang pertama adalah manajemen risiko didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Konsep ini penting di berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, dan keuangan. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang yang muncul, sekaligus membangun budaya kesadaran risiko yang mendukung keberlanjutan. Slide yang kedua yaitu definisi risiko dan manajemen risiko. Definisi risiko adalah ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, seperti kegagalan teknologi, bencana alam, atau perubahan regulasi. Di manajemen risiko, pengertiannya yaitu pendekatan sistem untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu tujuan organisasi. Selain mencegah kerugian, manajemen risiko juga mengoptimalkan peluang untuk perkembangan organisasi. Nah, slide yang ketiga yaitu prinsip dasar manajemen risiko. Prinsip dasar manajemen risiko ada 4 bagian. Yang pertama, identifikasi risiko. Temukan semua risiko yang mungkin dihadapi organisasi melalui berbagai sumber informasi. Yang kedua, penilaian risiko. Menilai kemungkinan dan dampak risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Ketiga, pengendalian risiko. Mengurangi, menghilangkan, atau mentransfer risiko agar tidak mengganggu pencapaian tujuan. Dan yang keempat, pemantauan risiko. Evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan risiko sesuai perubahan kondisi. Nah, slide selanjutnya itu siklus manajemen risiko. Di siklus manajemen risiko ada beberapa jenis. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengumpulkan pandangan dari berbagai pihak untuk menemukan risiko yang ada. Yang kedua, analisis risiko. Menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak risiko tersebut. Yang ketiga, evaluasi risiko. Menentukan risiko yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan prioritas. Yang keempat, penanganan risiko. Menerapkan strategi pencegahan, mitigasi, dan transfer risiko. Dan yang kelima, pemantauan dan tinjauan. Memastikan efektif strategi dan mengidentifikasi risiko baru secara berkala. Slide selanjutnya, strategi penanganan risiko. Menghindari risiko. Menolak aktivitas yang berisiko tinggi untuk mencegah kerugian. Yang kedua, mengurangi risiko. Melakukan mitigasi seperti penguatan kontrol internal dan pelatihan karyawan. Mentransfer risiko. Memindahkan risiko ke pihak lain, misalnya melalui asuransi. Dan yang keempat, menerima risiko. Memantau risiko yang dapat ditoleransi tanpa tindakan langsung. Selanjutnya, pernyataan risiko dan contohnya. Definisi pernyataan risiko adalah deskripsi singkat tentang risiko, termasuk kemungkinan dan dampaknya, yang membantu pengambilan keputusan dan prioritas pengelolaan risiko. Contohnya, 1. Serangan siber dengan kemungkinan tinggi dan kerugian finansial hingga 25% pendapatan. Yang kedua, infeksi nosokomial di rumah sakit dengan kemungkinan sedang dan dampak reputasi. Dan yang ketiga, keterlambatan pengiriman bahan baku dengan kemungkinan tinggi dan kehilangan pendapatan 30%. Selanjutnya, rencana penanggulangan risiko. Rencana penanggulangan risiko ini ada 3 bagian. Yang pertama, pencegahan. Langkah untuk menghindari risiko agar tidak terjadi. Yang kedua, mitigasi.
mitigasi, upaya mengurangi dampak resiko jika terjadi. Dan yang ketiga, penanganan darurat, prosedur untuk mengelola dampak resiko yang tidak terduga. Selanjutnya contoh implementasi rencana penanggulangan resiko ini yaitu kasus kebakaran di pabrik. Selanjutnya, manfaat manajemen resiko yang efektif. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kinerja, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang untuk pertumbuhan organisasi, mendukung keberlanjutan, membangun budaya kesadaran resiko yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, dan yang ketiga, meningkatkan daya saing, memperkuat posisi organisasi di tengah tantangan dan ketidakpastian. Jadi kesimpulannya di sini yaitu manajemen risiko adalah proses penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tersebut tercapai dengan aman dan efektif. Prinsip dasar dari siklus manajemen risiko yang tepat serta pernyataan dan rencana penanggulangan risiko meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi di tengah ketidakpastian. Masuk kita di materi yang kedua adalah tata kelola teknologi informasi. Slide yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ada peran TI sebagai fondasi bisnis di era digital. Kedua, tantangan, risiko yang mengganggu stabilitas sistem informasi. Yang ketiga, solusi, perlunya tata kelola risiko TI untuk diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi. Slide selanjutnya, risiko teknologi informasi. Definisi, kemungkinan kerugian pada aset informasi atau keamanan ketersediaan dan kendala. Contoh risiko, gangguan sistem, kegagalan hardware atau software. Ketiga, human error, dan yang keempat, kebocoran data sensitif. Selanjutnya, penyebab risiko TI. Penyebab utamanya yang pertama, kurangnya kontrol keamanan, SDM tidak terampil, infrastruktur TI using, perubahan teknologi cepat, kebijakan tidak standar. Faktor tambahan yang pertama, kelemahan sistem keamanan, pemeliharaan sistem kurang, dan ketergantungan pihak ketiga. Selanjutnya, kelemahan tata kelola TI. Daftar kelemahannya yang pertama, minim komitmen manajemen, integrasi TI bisnis lemah, tidak ada kebijakan konsisten, monitoring dan audit kurang, pelatihan karyawan tidak memadai. Lingkungan peka resiko. Strategi, pelatihan berkala untuk staf, kesadaran kolektif, tim manajemen risiko TI, kebijakan keterbukaan laporan insiden. Selanjutnya, kemampuan tata kelola TI. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi risiko atau audit TI. 2. Penilaian dan pemetaan risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko atau kebijakan prosedur. Yang keempat, pemantauan berkala. Kelima, peningkatan berkelanjutan. Nah, slide berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini, manajemen risiko TI bukan tentang menghilangkan semua risiko, tetapi tentang mengelolanya dengan cerdas agar organisasi tetap tangguh dan berkelanjutan. Slide yang ketiga yaitu risiko dan ketidakpastian. Materi yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Slide pertama, pengertian risiko dan ketidakpastian. Risiko selalu dikaitkan dengan ketidakpastian, namun risiko tidak selalu sama dengan ketidakpastian. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian adalah risiko diartikan sebagai probabilitas kerugian dari suatu kejadian, sedangkan ketidakpastian
resiko bahaya. Resiko ini meliputi letusan gunung berapi di Islandia, tsunami yang menghancurkan Jepang, banjir besar di Thailand, dan badai sumber bernama Sandy yang mempengaruhi Amerika. Selanjutnya, resiko operasional. Sejauh ini, seperangkat resiko rantai pasok yang tidak proporsional dan dikategorikan sebagai operasional karena kategori ini mencakup masalah kualitas internal dan eksternal pengiriman terlambat, kegagalan pelayanan karena inventaris yang dikelola dengan buruk, masalah terkait dengan peramalan yang buruk, dan ribuan peristiwa lainnya terkait dengan kegagalan kinerja operasional. Selanjutnya, contoh resiko. Pertama, serangan siber. Pelanggaran keamanan seperti peretasan sistem, pencurian data, atau serangan ransomware yang dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Kedua, kegagalan sistem. Kegagalan perangkat lunak database untuk infrastruktur IT lainnya yang dapat mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan kehilangan data. Ketiga, kerusakan perangkat keras. Kerusakan fisik pada server, komputer, atau perangkat jaringan yang dapat menyebabkan gangguan layanan dan hilangnya data. Yang keempat, kehilangan data. Kehilangan data penting akibat kesalahan manusia, kerusakan perangkat, atau serangan siber yang dapat menyebabkan finansial dan reputasi. Dan yang kelima, pelanggaran privasi data. Pengungkapan data pribadi yang dilindungi oleh regulasi seperti GDPR atau CCPA yang dapat menyebabkan tuntutan hukum dan sanksi. Selanjutnya, contoh ketidakpastian. Pertama, fluktuasi harga perangkat teknologi. Perubahan harga perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan IT lainnya yang dapat memengaruhi anggaran proyek dan investasi IT. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait IT, keamanan data, atau privasi yang dapat memengaruhi cara perusahaan mengoperasikan sistem IT dan melindungi data. Munculnya teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti IT, blockchain, atau cloud computing yang dapat mengubah landscape industri IT dan membuat sistem yang ada menjadi pusing. Selanjutnya, contoh ketidakpastian. Yang pertama, perubahan kebutuhan bisnis. Perubahan kebutuhan bisnis atau strategi perusahaan yang dapat memengaruhi persyaratan sistem IT dan memerlukan adaptasi dan pembaruan sistem. Kedua, perubahan dalam perilaku pengguna seperti migrasi ke perangkat seluler atau penggunaan media sosial yang dapat mengaruhi dan infrastruktur IT. Slide selanjutnya, definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon risiko dalam keseluruhan sebuah organisasi. Nah, manajemen risiko ini bisa juga diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam memahami, mengevaluasi, dan mengambil tindakan pada semua risiko dengan maksud untuk meningkatkan probabilitas kesuksesan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Slide selanjutnya, konsep manajemen risiko TI. Konsep manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi sebuah risiko dan meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi pada organisasi. Yang pertama, identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko yang penting dilakukan dengan cermat agar risiko yang terinsentif dapat diantisipasi dan dielakkan. Beberapa langkah dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi aspek-aspek yang terkait dengan aktivitas atau proyek yang dilakukan. Yang kedua, identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi
beberapa langkah dari penilaian risiko ini, yaitu ke-1, mengidentifikasi dampak potensi yang mungkin terjadi pada setiap risiko yang telah diidentifikasi, menentukan terjadinya dampak tersebut. Selanjutnya, pengembangan strategi manajemen risiko adalah proses untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengurangi, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi. Berikut langkah-langkah dari pengembangan strategi manajemen risiko, yaitu 1. Menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkatan risiko dan dampak potensialnya. Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengelola risiko. Selanjutnya, implementasi strategi adalah sebuah proses untuk melaksanakan strategi yang telah dipilih untuk mengurangi, memiliki, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Langkah-langkah dalam pengimplementasi strategi manajemen risiko yaitu menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan strategi manajemen risiko. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, pemantauan dan penilaian. Langkah yang bagian ini merupakan proses untuk memastikan bahwa strategi yang telah diimplementasikan efektif dalam mengurangi, memindahkan, atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Langkah-langkahnya yaitu 1. Memantau kinerja dan strategi manajemen risiko yang telah diimplementasikan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang tentang risiko baru dan memperbarui penilaian risiko. Selanjutnya, contoh manajemen risiko. Adapun contoh dari manajemen risiko itu yaitu 1. Mitigasi serangan ransomware. Penerapan perangkat lunak antivirus dan anti-malware yang kuat. Pelatihan staf tentang bahaya serangan ransomware dan praktek keamanan yang baik. Pengembangan rencana pemulihan bencana yang teruji. Manajemen risiko pengambilan alih akun. Penerapan autentikasi multifaktor. Kedua, penggunaan kata sandi yang kuat dan unik. Ketiga, pengawasan aktivitas akun yang mencurigakan. Selanjutnya, contoh proyek manajemen risiko. Pertama, perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi, baru menganalisis, baru mengelola risiko yang dapat mengganggu sistem TI atau data perusahaan. Kesimpulannya, risiko dan ketidakpastian adalah dua konsep penting dalam manajemen, di mana risiko adalah kemungkinan kerugian akibat suatu kejadian, sedangkan ketidakpastian terkait dengan gangguan yang tidak dapat diprediksi. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dalam suatu organisasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko, analisis kemungkinan, dan dampak evaluasi risiko untuk menentukan prioritas pengembangan strategi penanganan untuk mengurangi atau menghindari risiko, serta pemantauan strategi yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Dalam proyek manajemen risiko, kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang dapat mengganggu sistem TI atau data perusahaan. Ini penting untuk memastikan keselamatan data dan kelancaran operasional dalam organisasi. Masuk kita di materi yang keempat, yaitu analisis bisnis dan risiko. Yang pertama, latar belakang. Risiko adalah suatu peristiwa atau kondisi yang tidak menentu, yang jika terjadi berpengaruh pada setidaknya satu tujuan proyek. Tujuan proyek dapat mencakup ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas. Berdasarkan RBS, risiko suatu proyek dikategorikan menjadi 4, yaitu risiko teknikal, risiko eksternal, risiko organisasi, dan risiko manajemen proyek. Yang kedua, pengertian analisis risiko bisnis.
pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin dihadapi. Selanjutnya, Anda perlu memperkirakan seberapa mungkin konsekuensi dari ancaman tersebut akan terjadi, serta seberapa buruk dampaknya jika benar-benar terjadi. Proses ini bisa menjadi tantangan karena Anda harus mengumpulkan informasi yang sangat detail seperti rencana proyek, data keuangan protokol, keamanan proyek, pemasaran, dan data lainnya. Slide selanjutnya, tujuan analisis risiko bisnis. Tujuan utama analisis risiko bisnis adalah menentukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat terhadap setiap risiko yang diidentifikasi. Tindakan pencegahan ini membantu perusahaan dalam menyusun skala prioritas sumber daya, mengurangi risiko yang signifikan, sekaligus memastikan agar perusahaan tetap fokus pada tujuannya. Fungsi analisis risiko bisnis yang pertama, memahami risiko yang mungkin terjadi. Bisnis perlu memahami risiko yang mungkin terjadi sedetail mungkin untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat. Analisis risiko bisnis bisa menjadi sarana mempelajari semua risiko yang terjadi dalam setiap bidang bisnis, mulai dari pemasaran, produksi, operasional bisnis, industri, hingga birokrasi pemerintahan yang memengaruhi kelancaran usaha. Selanjutnya, mengambil keputusan atau solusi terbaik analisis. Analisis risiko bisnis membantu perusahaan dalam mengambil keputusan atau menentukan tindakan pencegahan dan solusi terbaik terhadap risiko yang teridentifikasi. Analisis bisnis didasarkan pada kondisi aktual dan faktual sehingga bisa menghasilkan keputusan yang relevan. Contoh analisis bisnis yaitu pertama, risiko kesehatan, merujuk pada kemungkinan terjadinya efek negatif terhadap kesehatan individu akibat berbagai faktor seperti lingkungan, perilaku, ataupun kondisi kerja. Ini mencakup risiko fisik, kimia, biologis, dan ergonomis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Kedua, risiko persaingan merujuk pada potensi kerugian atau dampak negatif yang dihadapi oleh suatu perusahaan akibat tindakan atau strategi yang diambil oleh pesaing di pasar. Risiko ini dapat muncul dari berbagai faktor termasuk perubahan dalam strategi pemasaran, inovasi produk, harga, dan layanan. Ketiga, risiko pasokan bahan baku. Potensi terjadinya gangguan atau ketidakpastian dalam penyediaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi suatu perusahaan. Risiko ini dapat muncul dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan, kualitas, dan biaya bahan baku. Metode analisis risiko bisnis. Daftar risiko adalah alat penting dalam manajemen proyek. Ini merupakan bagian dari strategi manajemen risiko yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas risiko, bagaimana mengurangi risiko tersebut, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Dokumen proyek ini mencantumkan semua detail yang risiko penting yang mungkin terjadi selama fase eksekusi proyek. Yang kedua, analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur bagaimana ketidakpastian dalam satu atau lebih variabel input dapat mempengaruhi variabel output. Ini membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat dan merupakan metode analisis risiko yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, evaluasi shift. Ini adalah jenis analisis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perubahan dalam rencana proyek. Kesimpulannya, mengidentifikasi kebutuhan bisnis, masalah yang ada dalam peluang yang dapat dimanfaatkan. Ini melibatkan pemahaman terhadap proses bisnis, struktur organisasi, pasar, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis bisnis dan risiko tidak hanya membantu perusahaan dalam proses keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dengan pendekatan yang tepat, bisnis dapat mengurangi dampak negatif dari risiko serta memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.
dan pemangku kepentingan. Yang kedua, pembagian peran dan tanggung jawab. Setiap tahap dalam CDLC memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Ketiga, gambaran input dan output yang jelas. CDLC memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan sebagai input dan output dari setiap tahap. Slide berikutnya, tahapan dalam CDLC. 1. Perencanaan sistem atau sistem planning. Tahap ini menekankan pada studi kelayakan pengembangan sistem. Kedua, analisis sistem atau sistem analisis. Pada tahap ini, sistem dianalisis untuk memahami bagaimana nantinya akan berjalan. Studi literatur, brainstorming, tim pengembang, dan analisis kebutuhan sistem dilakukan di sini. Ketiga, perencanaan sistem. Pada tahap ini menghasilkan desain sistem, termasuk prototipe dan dokumen yang merinci komponen yang diperlukan. Selanjutnya, tahapan dalam CDLC. 4. Implementasi sistem. Pada tahap implementasi sistem melibatkan pembuatan database, aplikasi, dan pengujian. Kelima, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dilakukan untuk bahwa sistem tetap beroperasi secara benar dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Selanjutnya, model pengembangan CDLC. Pertama, waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kedua, prototipe model. Prototipe model melibatkan pembuatan perangkat kepada pelanggan untuk mendapatkan masukan. Ketiga, model pengembangan CDLC Rapid Application Development. Erat menekankan pengembangan cepat dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Yang keempat, model Agile. Model Agile merupakan pendekatan pengembangan jangka pendek yang memerlukan cepat perubahan. Yang kelima, model spiral. Model spiral menggabungkan elemen-elemen dari model prototipe